Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dakwah fardiyah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan ini kami mohon berkenannya untuk kita semua bisa mengikuti dan menghayati tadabbur ayat yang kami sampaikan. Ngaji kita kali ini adalah ngaji terjemah surat Al-Baqarah ayat 171. Sebelumnya saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Mari kita artikan satu persatu per kalimat atau terjemah lafziahnya. Wa artinya dan, masalu perumpamaan, alladzina orang-orang yang, kafaru mereka kafir, ka seperti masali umpama atau perumpamaan, alladzi orang yang, yan'iku memanggil, bi kepada, ma sesuatu, maksudnya adalah binatang, la yang tidak, maksudnya yang tidak bisa, yasma'u mendengar, illa kecuali, maksudnya kecuali sebatas duaan seruan saja, wa dan nidaan panggilan saja, summun dia tuli, bukmun bisu, maksudnya dia itu bisu, umyun buta, maksudnya dia buta, fa karena itu, hum mereka, la tidak, maksudnya tidak bisa, yaqilun mereka mengerti, mereka memahami. Kita ulang lagi menerjemahkannya. Wa dan masalu perumpamaan, alladzina orang-orang yang, kafaru mereka itu kafir, ka seperti masali umpama, alladzi orang yang yanaiku memanggil, bi kepada, ma sesuatu, maksudnya adalah binatang, la yang tidak, maksudnya tidak bisa, yasma'u mendengar, illa kecuali, maksudnya kecuali sebatas, duaan seruan, wa dan nidaan panggilan, maksudnya panggilan saja, sebatas seruan dan panggilan saja. Summun dia tuli, bukmun dia bisu, umyun dia buta,
Fa karena itu hum mereka la tidak, maksudnya tidak bisa, ya'kilun mereka mengerti atau mereka memahami. Wa, mari silakan terjemahkan. Mathalu alladzina kafaru ka masali alladzi yan'iku bi ma la yasma'u illa du'aan wa nidaan summun bukmun umyun fa hum la ya'kilun. Ulang lagi, silakan terjemahkan. Wa masalu alladzina kafaru ka masali alladzi yan'iku bi ma la yasma'u illa du'aan wa nidaan summun bukmun umyun fa hum la ya'kilun. Sekarang yang tadi silakan diulang-ulang berkali-kali video ini untuk melancarkan. Saya hanya sebatas membuat video pendeknya untuk melancarkan, diulang-ulang terus. Sekarang kita anatomi kalimat. Kalimat itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Pertama adalah kalimat fi'il atau kata kerja. Yang kedua kalimat isim atau kata benda. Yang ketiga adalah harf atau huruf. Kalimat harf atau kalimat huruf. Ini masuk di dalamnya adalah kata depan, kata sambung, dan lain-lain. Fi'il atau kata kerja. Di dalam ayat ini misalnya kata-kata kafaru. Mereka kafir. Yan'iku, memanggil. Kafir, memanggil itu kata kerja. Yasma'u, mendengar, kata kerja juga. Kemudian ya'kilun, berakal atau memikirkan atau memahami atau mengerti, juga kata kerja. Kemudian yang kedua isim, kata benda. Dalam ayat ini misalnya mathalu, kata benda. Perumpamaan, misal. Alladzina, kata benda juga, namanya isim mausul. Kemudian ka, mathali, ya, sama dengan mathalu. Nah, itu isim juga. Alladzi sama dengan alladzina. Kalau alladzi itu bentuknya tunggal, alladzina itu bentuknya jamak. Kemudian ma-nya itu masyai, sesuatu, benda juga. Kemudian du'aan atau du'aun, doa, itu juga benda. Benda abstrak. Kemudian nidaun, panggilan, benda juga. Sumun, orang yang tuli, bukmun, orang yang bisu, umyun, orang yang buta. Jadi ini benda semua. Hum, isim juga benda. Kata ganti atau domir, kata benda juga. Ganti orang, kata ganti orang. Kemudian harf atau huruf, kata depan, kata sambung, dan lain-lain. Wa, yang artinya dan. Ka, seperti. Ka sama, seperti. Kemudian bi, huruf jar dengan la, ya, tidak. Illa, kecuali. Wa, ini huruf sama dengan di depan tadi, wa. Masalu. Kemudian la. Ini sama dengan yang di atas la yasma'u, la ya'kilun. La, itu semua adalah huruf atau harf. Kata depan, kata sambung, dan lain-lain. Nah, perubahan kata dari fi'il madhi yang bentuk lampau itu bisa berubah menjadi fi'il mudhari', artinya sedang berlangsung atau akan diberlangsungkan, akan dikerjakan. Bisa berubah menjadi fi'il amar, kata kerja perintah. Kemudian bisa menjadi masdar, menjadi kata benda asal. Menjadi isim fa'il, menjadi pelaku, kata benda pelaku.
Dan isim maf'ul kata benda objek. Ya, isim maf'ul. Nah, contoh dari ayat di atas misalnya adalah wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang kafir, kafaru, kafir. Kalau dilakukan perubahan maka atau ditasrif kafaro, yakfuru, kufron, kafirun, makfurun. Kafaro artinya telah kafir, yakfuru artinya sedang atau akan kafir, kufron kekafiran, kafirun orang kafir, makfurun orang yang dikafirkan. Nah, misalnya dalam potongan kama dzalil ladzi yan'iku, seperti orang yang memanggil. Yan'iku memanggil, kata kerja. Itu asalnya adalah kalau ditasrif in aqo. Ya, yan telah memanggil, yan'iku sedang memanggil, nakon panggilan, naikun orang yang memanggil, man'ukun orang yang dipanggil. Kemudian kata berikutnya adalah la yasma'u illa du'aan. Dia tidak bisa mendengar kecuali hanya seruan atau panggilan saja. Kata-kata yasma'u itu kalau ditasrif atau dilakukan perubahan kata adalah asalnya adalah sami'a yang artinya telah mendengar. Yasma'u sedang mendengar, sam'an artinya pendengaran, sami'un artinya orang yang mendengar. Masmu'un yang sesuatu yang didengarkan atau sesuatu yang terdengar, Dalam kalimat sumun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun, di sini terdapat terdapat kalimat yaqilun, mengerti, memahami, berakal. Aqala, telah berpikir, telah memahami, telah mengerti, telah berakal. Yaqilu, sedang berpikir, sedang berakal, sedang mengerti. Aklan, akal, pemikiran, pemahaman. Akilun, orang yang berpikir, orang yang mengerti, orang yang memahami. Makulun, yang dipikirkan atau bisa dipikirkan, bisa dimengerti, masuk akal. Nah, perubahan kata kerja dari mufrad tunggal menjadi jamak yang yaitu banyak karena perubahan domirnya atau kata gantinya. Misal dalam contoh ayat wa masalul ladzina kafaru. Kafaru itu perubahan domir dari huwa kafaro, dia seorang telah kafir. Huma kafaro tambah alif panjang, mereka berdua telah kafir. Hum kafaru, mereka semua telah kafir. Nah, huwa huma hum ini semua adalah yang kemudian kafaro kafaro kafaru ini adalah fi'il madhi. Ya, maksudnya saya kafaro kafaro kafaru adalah fi'il madhi, kata kerja yang bentuknya lampau. Nah, kafaru itu kata gantinya atau domirnya adalah hum. Kemudian di dalam kalimat yan'iku bima la yasma'u, memanggil kepada sesuatu atau binatang yang tidak bisa mendengar, la yasma'u. Kata-kata yasma'u itu domirnya adalah huwa. Huwa yasma'u, dia seorang sedang mendengar. Kalau diganti huma, huma yasma'ani menjadi yasma'ani. Tambah alif nun, mereka berdua sedang mendengar. Kalau domirnya atau kata gantinya diganti hum, menjadi yasma'una. Mereka semua sedang mendengar. Nah, yasma'u dan yasma'ani serta yasma'una, ini semua diawali dengan huruf mudhari'ah, yaitu ya, maka ini tandanya adalah fi'il mudhari', kata kerja sedang atau akan dilakukan. Nah, kata-kata yasma'u itu kata gantinya adalah huwa. Domirnya huwa. Huwa yasma'u. Dia mendengar. Kemudian masih dalam kalimat tersebut ada kata yan'a'u, yan'iku, lafaz yan'iku. Itu asalnya adalah huwa yan'iku, dia seorang sedang memanggil. Kalau diganti huma maka yan'ikoni, mereka berdua sedang memanggil, dan kalau diganti dengan hum maka menjadi yan'ikuna, mereka semua sedang memanggil. Nah, kata yan'iku, yan'ikoni, dan yan'ikuna ini sama. Ini adalah
karena ada huruf mudhari'nya ya masing-masing di depan, maka ini disebut fi'il mudhari', kata kerja sedang atau akan dilakukan. Nah, yan'iku itu kata gantinya atau domirnya adalah huwa. Fahum la ya'qilun, ya'qilun, huwa ya'qilu. Dia seorang mengerti atau dia seorang memahami. Diganti huma menjadi ya'qilani. Mereka berdua mengerti atau mereka berdua memahami. Diganti hum domirnya maka menjadi ya'qiluna ditambah waw nun. Maka mereka semua mengerti atau mereka semua memahami. Nah, ya'qilu, ya'qilani, ya'qiluna sama dengan yang sebelumnya, di awal dengan ya berarti huruf mudhari'ah, maka ini disebut fi'il mudhari'. Kata kerja sedang atau akan dilakukan. Dan ya'qiluna itu kata gantinya atau domirnya adalah hum. Nah, perubahan isim mausul atau kata benda sambung dari bentuk tunggal kepada bentuk ganda dan jamak. Kalau bentuk tunggalnya adalah alladzi untuk satu orang, yang. Alladzani untuk dua orang, alladzina untuk tiga orang ke atas dan seterusnya. Nah, untuk alladzi itu artinya orang yang. Tapi kalau alladzani dua orang yang. Kalau alladzina orang-orang yang. Sekarang latihan kalimat matsalul ladzina kafaru. Perumpamaan orang-orang yang kafir. Matsalul mu'minina. Perumpamaan orang-orang beriman. Matsalul muslimina. Perumpamaan orang-orang Islam. Matsalul ladzina hummilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat. Dari kalimat matsal. Matsalul ladzina kafaru. Perumpamaan orang-orang kafir. Kita ulang ya, matsalul mu'minina. Perumpamaan orang-orang beriman. Masalul muslimina. Perumpamaan orang-orang Islam. Masalul ladzina hummilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina nafaqu, orang-orang yang munafik. Alladzina fasaqu, orang-orang yang fasik. Huwa la yasma'u, dia tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Huwa yasma'ul Qur'an, ini ada yang kurang, alifnya kurang. Huwa yasma'ul Qur'an, mohon maaf, kurang alif. Dia mendengar Al-Qur'an. Al-kafiru la yasma'ul Qur'an, ini kurang alif juga, mohon maaf. Orang kafir tidak bisa mendengar Al-Qur'an. Nida'ullah, panggilan Allah. Nida'un Nabi, panggilan Nabi. Nida'ul mu'adzin, panggilan tukang adzan. Hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar panggilan tersebut? Al-kafiruna la ya'qilun, orang-orang kafir tidak mengerti. Al-musyrikuna la ya'qilun, orang-orang musyrik tidak mengerti. Al-munafiquna la ya'qilun, orang-orang munafik itu tidak mengerti. Al-fasikuna la ya'qilun, orang-orang fasik itu tidak mengerti. Al-zalimuna la ya'qilun, orang-orang zalim itu tidak mengerti. Nah, terjemahkan dengan baik. Wa dan mathalu perumpamaan alladzina, orang-orang yang kafaru kafir. Seperti mathali umpama alladzi, orang yang iku memanggil bi kepada ma sesuatu atau binatang, la yang tidak yasma'u bisa mendengar, illa kecuali du'aan, hanya sebatas seruan, wanidaan wadan nidaan panggilan. Sumun, tuli bukmun bisu, umyun buta, tu bibu, tuli bisu buta, itu rumusnya. Oleh karena itu hum mereka la tidak bisa ya'qilun, mengerti atau memahami. Sekarang tugas Bapak Ibu sekalian menerjemahkan, silakan. Wa masalu alladzina kafaru ka masali alladzi yan'iku bi ma la yasma'u illa du'aan wa nidaan summun bukmun umyun fa hum la ya'qilun. Ulangi sekali lagi. Wa masalu alladzina kafaru ka mathali alladzi
yen iku bi ma la yasma'u illa du'aan wa nidaan summun bukmun umyun fa hum la ya'qilun. Terjemah lengkapnya adalah dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir, mengajak orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak bisa mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka itu tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak bisa mengerti. Tadabbur ayat, sifat-sifat orang kafir itu seperti binatang. Dikasih tahu atau tidak sama saja. Tidak ada perubahan sikap mental. Ditunjukkan yang benar malah milih yang salah. Ditunjukkan yang baik malah milih yang buruk. Diajak kepada kebaikan malah menolak dan menampik. Seolah-olah tidak mendengar atau tidak mau mendengar atau pura-pura tidak mendengar. Karena sombong, angkuh, superior, antipati, dan tidak mikir. Mengajak mereka kepada kebaikan seperti mengajak binatang yang budek, bisu, dan buta. Semoga ada gunanya dan kita tidak termasuk seperti itu. Ya, marilah kita buka hati, buka pikiran, buka mata, dan buka telinga untuk menerima kebenaran.